Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di rest area KM72A. Nah, bincang-bincang bersama dengan sebuah brand namanya Simpang Raya. Ada Pak Supriyatna. Halo Pak Supriyatna. Halo. Apa kabar? Baik Pak, baik. Sehat Pak ya? Wah, Alhamdulillah. terima kasih Pak buat waktunya. Nah, Pak Supriyatna ini manajer cabang Simpang Raya di KM72A. 72, ya. Iya. Pak, kita mau ngobrol nih Pak. Simpang Raya. Nah, mungkin boleh ceritain asal usulnya nih Pak. Ya. Jadi Simpang Raya itu memang udah lama ya menurut. Saya akan cerita sekilas ya, atau sejarah sejak berdirinya Simpang Raya itu cukup lama sekali. Jadi sejak sekitar tahun 1960-an. Nah, 1960 itu berdirinya, itu dikembangkan oleh Datuk Nur kalau nggak salah itu. Datuk Nur itu di Sumatera Barat. Itu pertama adanya Simpang Raya. Nah, setelah itu didirikan nggak satu orang ya, ada beberapa orang, ada empat orang itu. Nah, baru setelah tahun 90 dikembangkanlah di luar Sumatera Barat sendiri, yaitu di Jawa, ya, ke Indonesia lah. Di 1990 itu tersebar di Jawa, dan itu berdirinya itu di Cipanas dan didirikannya oleh Muhammad Nursal Jainuddin Bagindo. Itu yang didirikan dan dikembangkan. Itu lebih pesat. Cipanas puncak ya Pak ya? Cipanas puncak. Simpang tuh, ketop banget tuh. Nah, itu jadi di sana itu pertamanya ngetop itu di situ. Iya. Dikembangkannya sama Nursal Jainuddin Bagindo itu, dan sekarang udah almarhum. Gitu. Dan di dalam pernah mengalami kemunduran dari tahun 60 ke 90 itu pernah mengalami kemunduran dalam masakan Padang itu sendiri. Nah, barulah dikembangkannya itu pas tahun 1990 sama Haji Nursal Bagindo, Jainuddin Bagindo itu dikembangkan, dan sistemnya bukan franchise. Jadi waktu itu banyak sekali brand masakan Padang. Nah, di situ harus segera diamankan nih, maksudnya merek. Karena kalau nggak begitu nanti jadi tidak, untuk majunya susah. Makanya waktu itu Haji Nursal Jainuddin Bagindo dan satu lagi adiknya itu Julpah itu adiknya Haji Julpahmi. Haji Julpahmi itu adiknya, sama itu dipatenkan. Brand itu Simpang Raya itu dipatenkan, sehingga bisa dikembangkan. Hampir waktu itu ada 39 cabang. 30. 30 baru 30 cabang. Ya. Dan alhamdulillah 39 itu sekarang saat ini. 39 itu saat ini udah ada cabangnya sejumlah itu, yang tersebar di Jawa, di Bali juga ada. Di Bali juga ada. Okay. Nah, mungkin itu ya untuk sejarah singkatnya seperti itu. Nah, semuanya ini dimiliki oleh tadi ya, nggak di-franchise-kan, tapi sistemnya apa? Kerjasama atau apa? Ya, itu beda ya sama yang lain. Artinya gini, orang itu untuk menjaga brand itu terkait di situ. Iya. Menjaga brand maksudnya begitu. Kalau misalkan franchise itu bisa jadi itu untuk rasa dan pelayanan itu rusak. Karena itu yang namanya franchise itu tidak ada pengawasan daripada pemilik nama itu. Gitu. Banyak contoh kasus seperti itu, tapi saya nggak akan sebutkan karena itu etik ya. Kode etik ya. Jadi fokus ke Simpang Rayanya aja. Jadi di Simpang Raya itu kita menjalin kerjasama dengan para investor. Ya, investor itu menyimpan investasi di merek dagang Simpang Raya itu, dan tetap Simpang Raya itu tetap punya milik semua, kelola. Tidak dilepas. Tidak dilepas gitu. Jadi ya. Nah, investor ini per cabang atau per apa? Ya, jadi ada per cabang juga ada. Jadi begini, investor itu kita tawarin nih. Kan udah invest di 72. Kita mau buka lagi di cabang lain, kita tawarin. Karena kan itu ada kepercayaan tersendiri daripada investor bahwa di situ
dalam hal sistem daripada regulasi untuk maju mundur perusahaan itu udah ketahuan sama investor, dan kepercayaan investor itu udah ada di situ. Oh iya. Makanya ditawarin dan ikut lagi cabang lainnya, Iya. Malah di situ banyak sekali investor yang mau ikut. Iya. Jadi udah percaya, udah percaya. Udah merasakan untungnya. Iya, gitu. Iya. Oke. Nah, kalau menu-menu unggulan sendiri Pak dari Simpang Raya ini pasti kan banyak varian ya Pak ya. Untuk menu unggulan memang banyak varian, dan sebenarnya menu unggulan itu tergantung dari jamuan. Jamuan artinya ramuan, racikan. Iya. Gitu. Jadi artinya begini, variasi yang sama, nama yang sama di lain masakan Padang yang biasa itu sama, terong balado sama, ayam pop sama, rendang sama, tapi rasa beda. Rasa beda di situ yang membedakannya. Jadi si racikan dan ramuannya itu harus setidaknya persis mirip daripada yang dulu kuahnya gitu. Nah, jadi sekarang itu menu unggulannya itu rendang sama ayam pop. Ayam pop, iya. Itu yang menu unggulannya, karena ada sih di yang lain saya pernah tes food juga yang levelnya setingkat daripada Simpang Raya. Tapi kita berusaha sih berarah ke sana. Restoran yang megah, gedungnya gitu. Kita cobain dan rasanya itu hampir mirip nggak. Nah, kita di situ bersaing harga. Kita nggak bisa naikin harga setingkat itu. Kita lagi membenahi dalam hal pelayanan dan masakan juga, step by step gitu. Untuk Simpang Raya. Nah, selain yang tadi unggulan tadi ya Pak ya, kayak rendang dan ayam pop juga banyak ya menu-menu lainnya, goreng dan lain-lain ya Pak ya. Kalau untuk minuman sendiri Pak? Minuman juga, jadi begini, minuman itu dari banyak tersebar juga di jalanan ya, es jeruk, es alpukat, dan itu ada racikan khas juga itu dari dalam hal minuman, karena Simpang Rayanya. Iya. Apa sih namanya, dalam hal takaran. Jadi takaran itu harus kita jangan misalkan es jeruk atau jus alpukat. Itu yang paling laku itu Pak. Iya, dua itu ya. Nah, itu yang paling laku di sini, tapi nggak tahu ya di cabang lain. Tapi karena di sini tempat peristirahatan kayaknya seger nih es jeruk daripada yang lain-lain gitu. Nah, di situ artinya takarannya begini. Kalau bikin jus alpukat itu kita jangan pelit untuk alpukatnya atau jeruknya. Jangan banyak air doang ya. Itu ngurangin rasa. Ngurangin rasa lebih bahaya Pak. Kenapa bahaya? Ya orang buat apa beli murah pun kalau nggak ada rasa nggak mau Pak. Iya. Tapi kalau rasanya pas, bayar mahal nggak percuma. Iya. Gitu. Nah, ini yang ditawarkan oleh Simpang Raya. Iya. Nah, kedepannya mungkin ada menu-menu tambahan nggak sih Pak dari Simpang Raya nih? Mungkin ada pengembangan atau apa? Pengembangan terus dilakukan. Kita lihat marketnya dulu. Jadi kalau misalkan kita kalau pasarnya itu nggak kurang laku, kurang orang terus berselera, kita stop. Stop, jangan bikin. Karena itu kita juga efisiensi ya. Sistemnya itu kan kita bukan gaji ya. Jadi efisiensi itu harus. Nah, mungkin kita boleh diceritain nih, karena kan kalau maksudnya kayak di tempat makanan Padang nih kan ada kayak apa Pak, sistem kayak bagi hasil atau apa? Nah, itu sistemnya. Jadi sistemnya itu semua merasa memiliki dalam hal perusahaan. Jadi karyawan itu investor juga sebenarnya. Cuman investornya dia dalam hal tenaga kerja. Jadi kalau kita perusahaan ada yang makan, ada investor. Kalau nggak ada karyawan nggak jalan. Betul. Ya, jadi kita membina hubungan baik juga untuk kerja profesional dalam hal karyawanannya itu. Itu kan isinya ya. Isinya itu menjadikan hubungan antara pengusaha dan karyawan itu profesional. Tuh. Terus untuk adanya sistem
syariat juga, Pak. Itu sistem bagi hasil. Bagi hasil. Sistem syariat Islam itu bagi hasil. Oke. Itu. Jadi di situ itu yang sebenarnya bikin kuat perusahaan itu situ. Karena kenapa? Orang yang di pabrik itu banyak yang demo, di kita nggak. Ini nih bagus ya, Pak. Iya. Ini keunggulan nih, Pak. Iya. Nggak ada yang demo ya? Iya. Nggak ada yang demo karena udah merasakan bahwa dia memiliki perusahaan di situ, ikut andil gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan rugi, yang tanggung jawab investor dong. Termasuk karyawan juga gitu, Pak. Apa gimana? Ya, karyawan nggak investasi finansial. Tapi lebih investasi tenaga ya, Pak? Tenaga. Karena kalau misalkan itu rame, yang lebih banyak pastilah investor, banyak menghasilkan. Nah, kalau sepi, yang paling bertanggung jawab investor juga. Contoh kemarin pandemi, kita bisa jalan karena ketahanan daripada investor. Si investor itu nggak begini, udahlah tutup aja, nggak malah suruh buka, mau sepi mau rame buka kan pandemi. Kalau tutup malah lebih parah. Kalau tutup lebih parah, nggak ada uang berputar. Iya. Tapi kalau ada, meskipun ada uang keluar, tapi kan kita ngejual barang. Iya kan, betul. Barang kejual nih, berarti nggak ada yang kebuang, kita masaknya sedikit. Iya. Jadi lihat market ya. Kalau sepi masak sedikit, kalau rame nambah lagi. Ada yang kebuang. Nah, itu efisiensi harus diatur pinter-pinter di situ. Kalau nggak pinter-pinter, meskipun rame Pak, efisiensi jelek 30-20 nggak ada hasil Pak. Nah, capek yang ada gitu. Istilahnya. Ya, ini bisa dibilang jadi rahasia sukses jadi Pak ya. Yang ingin saya tanyakan juga tuh Pak. Nah, selain tadi Pak, mungkin boleh di-share juga apa yang menjadi rahasia suksesnya Simpang Raya ini Pak? Itu salah satunya ya. Iya, salah satu ya. Nah, kita tetap menjaga untuk 3 hal ya. 3 hal apa dia? Sebenarnya yang 3 hal itu adalah menjaga rasanya biar menjaga kebersihan, menjaga pelayanan, servis. Kalau itu 3 itu dijaga, insya Allah orang tuh akan balik lagi. Gitu. Iya. Dan karena sistemnya begini di Simpang Raya sendiri, kita jadikan si tamu itu tuan rumah Pak. Gini. Iya. Tuan rumah itu tamu masuk, kita nggak ngelihat itu bahwa orang lain, kita anggap keluarga. Karena sistemnya beda, hidang Pak. Iya. Dihidang, kita kasih nasi, gitu. Nasi sebebasnya mau berapapun, nggak dihitung piring, gitu. Untuk nasi itu karena sistem hidang itu karena suasana rumah, di rumah kan makan dihidang, gitu. Nasi sekenyangnya lah ya. Gitu. Salah satunya. Terus ya itu tadi ya, kita tetap menjaga kualitas daripada 3 hal itu dan berbagi info juga sama cabang yang lain Pak. Kita ada setiap setahun sekali ada rapat kerja semua cabang. Rapat kerja evaluasi. Gitu di situ dalam hal yang 3 itu terutama. Dan sekarang kan udah media sosial canggih, udah sistem gadget ya, Instagram, Google, itu kita buka juga websitenya. Website juga. Dan alhamdulillah banyaknya yang bintang 5 Pak. Bintang 5 ya? Berarti puas ya? Puas gitu. Dari hal ya kita terus. Tapi ada juga Pak yang nyeleneh, artinya gini, ada juga yang waktunya nggak pas itu Pak. Dia kesana, terus pas habis. Kan kalau masakan Padang kan kita nambah. Iya, butuh proses bikin. Iya, proses bikinnya. Karena begini ya, satu sisi yang tadi saya bilang, kalau misalkan dimasak banyak, yang beli sepi, kebuang Pak, efisiensi hancur. Tapi kalau rame, habis semua. Dan kalau waktu yang nggak pas tadi itu, ada yang masuk nih, pas waktunya nggak pas, dia minta ini habis, minta itu habis, kecewa dong. Pasti itu kecewa. Cuma wajar lah kecewanya. Wajar. Habis. Jadi di situ dia kasih bintang
jelek. Iya, iya. Saya sih ya nggak masalah, itu kritikan. Iya. Saya nggak apa sih, waduh takut nih atau gimana nih jadi ancaman, enggak. Nggak apa, namanya laku Pak. Iya, itu kritikan bahwa kita harus Iya. terus mengevaluasi. Evaluasi ya betul. Itu. Tapi kalau misalkan yang bintang satunya banyak, limanya sedikit, baru itu harus Berubah. ekstra, Iya, bukan, iya. ekstra apa? Antisipasi. Tapi alhamdulillah selama ini karyawan udah mengerti ya, udah mengerti cara kerja seperti apa, karena yang tadi itu balik lagi ke kepemilikan tadi. Pemilikan tadi ya. Oke, kalau jam operasional sendiri di KM72A ini Simaraya Kenapa Pak? kalau jam operasionalnya Pak? Jam operasional di sini itu dari jam 8 pagi 8 pagi sampai jam 9 atau 10 malam. 9 Nah, kadang-kadang kalau ada pesanan dari awalnya, terus mau masuknya jam tengah malam, kita pun siap. Siap ya. Iya, Iya. sering kita Iya. jam 4 Pak, jam 3 sahur, siap standby. Tapi calling dulu, janjian Iya, dulu. iya. Di apa namanya, booking. Di booking dulu, jadi dulu disiapin ya. Tapi kalau dadakan gitu kita nggak. Iya. Karena selera masakan kalau malam-malam, selera masakan Padang atau makan makanan berat itu berkurang. Kembali lagi ke efisiensi Pak. Efisiensi. Kalau kita buka restoran malam-malam dipaksain, apa yang keluar? Token Pak, listrik ya, Iya. air itu kebuang percuma. Iya. Untungnya sedot lagi ke situ tuh. Iya. Hasilnya Iya, hasil dari dagang yang siang itu. Iya, baik maksimal aja ya jam operasional pun, kecuali ada pesanan. Kecuali ada pesanan. Iya. Gitu. Karena kan sistemnya tadi itu bagi hasil, kecuali Iya, kalau sistem gaji ada bos. Artinya bos gini. Udah mau sepi, mau rame, udah lu buka. Nanti kan besok lu gaji dapet. Iya. Karyawan gaji seleri ya. Tapi kalau ini nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu lah kan. Tetap harus ngelihat efisiensi. Wah. Gitu, Iya, Pak. benar. Pak Supriyatna, thank you so much. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditambahkan, mungkin ada kelupaan yang mungkin. Iya. Jadi saya akan mengulas sedikit tentang visi misi ya. Iya, boleh. Jadi yang tadi itu diulas untuk visinya untuk menjadikan restoran masakan Padang dikenal dan menjadikan selera di Nusantara. Selera Nusantara, betul. Bahkan internasional pun kita lagi menjajaki. Oh, coming soon nih Pak ya? Iya. Terus ya tadi dengan sistem bagi hasil, dengan sistem syariat Islam, ternyata keuntungannya itu lebih ada plusnya daripada sistem gaji. Lebih bisa survive. Lebih bisa survive ya, iya. Jadi ya itu mungkin untuk kedepannya kita juga terus buka cabang ya. Buka cabang ya. Iya, sekarang udah 39 ya. 39 buka cabang di Indonesia lah gitu. Tapi yang banyak sih di Jawa gitu. Ini Jawa ya. Iya. Itu untuk mengenalkan selera Nusantara aja lah. Iya ya Pak. Sama ayam pop dan rendang. Nah, gitu. Oke Pak Supriyatna, thank you so much udah berbagi. Sukses terus buat Simaraya. Ya, sama-sama. Ya, buat teman-teman yang jalan-jalan mungkin dari Jakarta ke Bandung, jangan lupa mampir rest area KM72A dan bisa mampir ke Simpang Raya. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Rubirman. Bye bye. Ya.